Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita masih dapat bertemu kembali untuk mengikuti ibadah doa keluarga. Baiklah, sebelum kita memulai doa keluarga ini, kita bersaat teduh sejenak. Mari kita menaikkan pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat 445, baitnya yang pertama dan kedua. Harap akan Tuhan. Dalam susahmu, jangan resah, tabah berserah, karena habis malam pagi mereka. Dalam derita dan kemaluan, Tuhan yang setia menolongmu. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Walau sendu hatimu remuk, Tuhan mengatasi tiap kemelut. Ya Tuhan, tolong ku yang lemah, setiamu kokoh selamanya. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami masih diperkenankan beribadah kepadamu. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menguatkan dan membimbing kami untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarnya. Urapi juga hamba-Mu yang telah mempersiapkannya. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong hamba-Mu hingga dapat menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu lagi dalam doa keluarga edisi hari Jumat tanggal 4 September 2020. Mari sama-sama kita mempersiapkan Alkitab kita dari Mazmur 34 ayat 7 sampai 11. Mazmur 34 ayat 7 sampai 11. Mari kita
baca bersama-sama. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan dengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang-orang yang berlindung kepadanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Tema renungan kita pada saat ini adalah taste and see. Kecaplah dan lihatlah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika membaca ayat tadi mungkin akan terlintas dalam pikiran kita lagu rohani kontemporer yang cukup terkenal berjudul Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Begitu terkenalnya ayat dan lagu ini mungkin membuat kita tidak lagi bertanya apa maksud Tuhan di balik pesan pemazmur ini. Saya teringat pada waktu saya duduk di kuliah semester 1, seorang dosen berkelakar dengan ayat tersebut. Dia bilang begini, "Saudara, yakinkah Anda dengan ayat ini? Kecap dulu baru lihat atau lihat dulu baru kecap. Kalau belum dilihat terus dikecap duluan, bagaimana kalau makanannya sudah basi?" Begitu kira-kira kelakar dari dosen kami ini. Nah, kami pada saat itu semua tertawa dalam kelas, namun sambil tertawa saya juga ikutan bingung dan mempertanyakan, lalu maksud dari pola ini apa ya sebenarnya? Mengapa pemazmur mengajak kita untuk mengecap terlebih dahulu kebaikan Tuhan, baru kemudian melihat? Bukankah kita lebih baik melihat dulu, baru kecap? Saya mau menunjukkan gambar ini. Coba dilihat. Saudara tentu tahu ya ini apa. Bukan coklat, tetapi terasi. Ya, kalau makan sambal nih pakai terasi, mantap sekali rasanya ya. Mayoritas orang Indonesia suka dengan terasi. Tapi kalau dicium begitu saja pasti baunya tidak enak. Tampilannya tidak menarik, apalagi kalau dijelaskan isinya. Suatu kali saya harus menjelaskan apa itu terasi kepada teman saya dari mancanegara. Dia terheran-heran mengapa sih orang Indonesia bisa makan terasi. Saya pun bingung harus menjelaskan hal tersebut kepadanya dan berakhir dengan kalimat, "Well, kamu tidak akan tahu dan kamu belum bisa paham nikmatnya terasi karena kamu belum coba itu." Nah, kebanyakan dari kita, Bapak Ibu sekalian, tidak akan memilih sesuatu yang terlihat tidak enak. Ya, kebanyakan dari kita akan memilih sesuatu yang kelihatannya enak dan menarik terlebih dahulu, baru mau mencicipinya. Tetapi sesuatu yang terlihat menarik belum tentu enak dan baik bagi diri kita. Dalam kehidupan kita, orang beriman, saya percaya bahwa ketika kita mengalami sesuatu yang baik maupun buruk, semuanya pasti ada maksud Tuhan untuk kebaikan kita. Everything happens by a reason. Mungkin saat ini kita tidak lihat apa itu maksud Tuhan, tetapi suatu saat nanti kita akan tahu apa maksud Tuhan tersebut. Kata kecaplah atau taste berarti merasakan kebaikan Tuhan dalam segala situasi, baik maupun buruk. Dan kata lihatlah atau see berarti melihat dan mengerti. Nah, dalam terminologi bahasa Inggris, ketika seseorang mengerti sebuah penjelasan, maka ia akan berkata, I see. So, bukan hanya melihat, tetapi mengerti, paham. Dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, siapa sih yang mau mengalami keadaan yang buruk?
kegagalan, kepahitan, keadaan yang tidak enak. Tentu semua tidak mau. Kalau misalnya Tuhan bilang di awal ke kita daftar-daftar apa saja yang akan kita lalui dalam kehidupan kita di kemudian hari, baik itu kejadian yang baik maupun yang buruk, siapa sih yang mau terima kejadian-kejadian yang buruk? Pasti kita hanya minta atau mau terima yang baiknya saja. Dan mungkin kita sebagai orang beriman, kita bilang, Tuhan kasih yang baik aja deh dalam hidup gua, jangan kasih yang buruk. Tetapi saya percaya Bapak Ibu, bahwa ada banyak sekali orang percaya yang bersyukur telah melewati keadaan-keadaan buruk dalam hidupnya dan berkata, Tuhan terima kasih atas pengalaman yang berharga tersebut. Saya tahu itu susah, saya pernah kecewa dengan Engkau ya Tuhan, tetapi saya mengerti sekarang. Kalau saja saya tidak melewati hal-hal tersebut, saya tidak akan jadi seperti saya sekarang ini. Dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali kesaksian-kesaksian hidup orang-orang yang berkata demikian. Nah, saya tidak tahu pergumulan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan keluarga saat ini. Mungkin Anda bilang, Tuhan pahit sekali yang aku alami saat ini. Tuhan tidak enak, aku kecewa ya Tuhan. Sampai kapan Tuhan aku dan keluarga mengalami ini terus? Aku capek Tuhan, mengapa ini harus terjadi padaku, dan seterusnya dan seterusnya. Saya mau bilang, ya pasti tidak mudah, pahit dan susah ketika harus ditanggung sendiri. Tetapi mari kita percaya dan terus berpengharapan. Percaya bahwa Tuhan sedang memproses hidup kita, hidup keluarga kita, ataupun sedang mempersiapkan kita di masa depan. Tentu akan lebih gampang mengucapkan daripada menjalani. Tetapi sebagai orang percaya, mari kita terus percaya dan terus mengingat Tuhan. Terus melangkah bersama Tuhan sampai suatu saat Anda akan berkata dengan lantang kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, aku sudah mengecap. Dan sekarang aku paham, aku lihat sendiri betapa baiknya Tuhan itu. Selamat berproses bersama Tuhan. Tuhan Yesus memimpin hidup kita. Amin. Saat teduh buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu dan kebenaran yang kami baca dan renungkan pada hari ini Tuhan. Mampukan kami untuk melihat segala kejadian atau keadaan dalam kehidupan kami dengan kacamata iman, bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Sekalipun pahit, sekalipun rasanya tidak enak, namun kami percaya bahwa segala sesuatu itu baik dan indah di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Saat ini kami menaikkan doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Yang pertama, kami berdoa bagi persiapan ibadah minggu yang akan dilakukan secara streaming dan rencana pembukaan gedung gereja agar berjalan dengan baik dan lancar. Mari kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Yang berikut kita berdoa bagi setiap orang yang terdampak pandemi COVID-19, baik yang terkena PHK, tutup usaha, ataupun penurunan pendapatan, agar diberi kekuatan dan hikmat. Mari kita berdoa.
Yang ketiga, mari sama-sama kita berdoa bagi mereka yang dirawat dan dalam penanganan medis akibat COVID-19 dan sakit penyakit lainnya agar diberi kesembuhan. Para dokter dan tenaga medis yang berjuang membantu penyembuhan serta upaya penemuan obat dan vaksin COVID-19 agar berjalan lancar dan segera ditemukan. Yang keempat, mari sama-sama kita naikkan pergumulan pribadi kita kepada Tuhan. Mari kita tutup doa kita dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri doa keluarga hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar dan renungkan hari ini senantiasa menjadi penerang setiap langkah kita untuk menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai penutup doa keluarga hari ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 46, baitnya yang kelima. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Di dunia serukan kemuliaan
Haleluya. Besarkan nama Tuhan. Kita percaya bahwa dalam kehidupan kita, Tuhan selalu merencanakan hal yang baik dalam kehidupan kita. So, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Tuhan Yesus memberkati.